Ya, kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, program vaksinasi COVID-19 terus dilakukan pemerintah Indonesia. Sayangnya di tengah program tersebut masih banyak beredar berita bohong seputar vaksin yang dapat meresahkan masyarakat. Gerakan vaksinasi COVID-19 guna membentuk kekebalan imunitas di kelompok atau herd immunity terus dilakukan pemerintah. Ditarget program vaksinasi ini terselesaikan dalam waktu 15 bulan. Badan POM bahkan telah mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 yang telah diakui kehalalannya oleh MUI. Sayangnya, meskipun memasuki tahap penyuntikan vaksin dan memenuhi target pendistribusian ke berbagai daerah, pemerintah masih harus menghadapi persebaran informasi menyesatkan seputar kandungan vaksin serta efek samping kesehatan setelah divaksinasi. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 20 Januari 2021, tercatat sebanyak 80 lebih berita bohong beredar di media sosial yang terdeteksi oleh pengais konten negatif. Salah satunya narasi bahwa vaksin Sinovac yang digunakan di Indonesia telah dipasang chip yang digunakan untuk memantau rakyat Indonesia. Tak hanya itu, baru-baru ini juga beredar video tentang puluhan santri di Jember pingsan setelah menerima vaksin COVID-19. Faktanya, video tersebut merupakan video lama saat para santri melakukan imunisasi vaksin difteri pada 27 Februari 2018 lalu. Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana cara memilah informasi hoaks yang beredar di media sosial, saat ini kita telah terhubung dengan Septiaji Eko Nugroho, selaku Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Selamat pagi, Pak Septiaji, apa kabar? Selamat pagi Mbak Tika, alhamdulillah baik. Selamat pagi, saya panggil Mas saja ya, seperti masih muda sekali nih. Siap. Mas, hingga kini program vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah telah berjalan. Nah, banyak hoax nih Mas yang beredar tentang efek samping hingga bahan vaksin juga di media sosial. Bagaimana Mafindo melihat hal ini? Ya Mbak Tika, pandemi COVID-19 ini di berbagai negara memang disertai dengan fenomena infodemi, yaitu banjirnya informasi yang membuat masyarakat bingung untuk memilah apakah itu fakta atau tidak. Nah, Indonesia itu sayangnya termasuk 5 besar negara di dunia terbanyak penyebaran rumor, stigma, dan teori konspirasi. Jadi dalam catatan kami ada lebih dari 700 hoax ya sejak Januari 2020 atau bahkan Kominfo punya data 2000 hoax lebih. Nah, ini dampaknya juga mengadu domba antara tenaga kesehatan dan masyarakat, turunnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, dan tentu ketika vaksinasi ini berjalan, ini juga memang disertai dengan berbagai hoax yang beredar di masyarakat dan tentu meresahkan kita semua, Mbak Dika. Baik, ini memang sangat meresahkan, terlebih program ini masih berjalan dan memang melibatkan banyak sekali masyarakat yang memang rangkaiannya harus seluruh masyarakat Indonesia. Lalu dari Mafindo sendiri, apakah ada data atau riset tentang berita hoax yang beredar di media sosial tentang vaksinasi, Mas? Ya Mbak Dika, kami memantau isu hoax vaksin COVID-19 ini secara khusus. Jadi sejak Maret 2020 hoax tentang vaksin sudah beredar. Tetapi baru naik itu sejak Juli 2020. Konteksnya waktu itu ketika uji klinis tahap 3 dimulai di Bandung bekerjasama dengan Sinovac. Dan di bulan Januari ini ketika Badan POM mengeluarkan EUA, kemudian juga vaksinasi dilakukan pertama kali kepada Presiden Jokowi, dan saat ini juga sudah dimulai vaksinasi di berbagai daerah, itu juga kami mencatat ada setidaknya 80 hoax terkait dengan vaksin COVID-19. 40% diantaranya terkait dengan isu keamanan dan kemanjuran. Misalnya katanya vaksin bisa menyebabkan mandul, ada yang meninggal setelah divaksin. Kemudian juga karena mungkin masyarakat ada yang belum paham tentang masalah efikasi begitu ya, sehingga angka 65% itu dipersepsikan bahwa berarti yang 35% nanti dikorbankan dong begitu. Nah, selain itu juga ada isu-isu terkait dengan masalah kehalalan, kemudian juga isu terkait dengan kebijakan, dan juga terkait dengan pelaksanaannya vaksinasi itu sendiri ya. Kemarin seperti contoh ada isu ada dandim yang meninggal setelah divaksin begitu, padahal faktanya tidak demikian gitu. Jadi kami merasa bahwa ke depan ini juga kita akan menghadapi kenaikan jumlah hoax terkait dengan vaksin COVID-19. Baik, ini memang jadi satu hoax atau berita-berita bohong yang tersebar secara luas. Tapi kalau kita lihat ini juga ada pihak-pihak tertentu yang
yang mencoba memberikan analisis terkait konspirasi dan globalisasi untuk menolak vaksin. Melihat ini bagaimana, Mas? Ya begini, Mbak Dika. Jadi kalau kami lihat berbagai macam hoax yang beredar ini tentu ini kalau kita lihat sangat berbahaya ya, karena dia berpotensi membuat orang yang percaya terhadap hoax vaksin COVID-19 dia bisa jadi akan menolak atau minimal dia enggan untuk melaksanakan vaksinasi. Padahal kan kita tahu semua bahwa vaksinasi ini sangat penting sekali supaya Indonesia bisa segera keluar dari pandemi. Kita butuh target cakupan herd immunity katanya ada 60% atau 70%. Kalau ini tidak tercapai, gara-gara masyarakat ada yang termakan hoax kemudian dia menolak divaksinasi, ini akan membuat situasi pandemi kita akan berlarut-larut. Baik, ini akan terus makin panjang karena tidak seragamnya gitu ya pemikiran masyarakat tentang vaksin ini. Mas, kalau kita lihat ini harus ada tindakan juga dari pemerintah sepertinya untuk bisa menumpas hoax ini. Tindakan seperti apa yang menurut Mas sendiri efektif? Iya, kalau dari sudut pandang pemerintah, saya rasa pemerintah sudah mulai serius ya untuk melawan berbagai hoax terkait dengan COVID-19 maupun dengan vaksin COVID-19 ini. Jadi sebagai contoh, Kominfo itu menerbitkan hoax setiap hari terkait dengan isu COVID-19 ini, dan beberapa hari yang lalu itu juga KPCPEN itu membuat kolaborasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan ya untuk melawan hoax vaksin COVID-19. Tetapi perlu kita sampaikan bahwa ini bukan hanya tugas pemerintah saja. Ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Jadi kita butuh membangun kolaborasi besar antara masyarakat, organisasi massa, kemudian juga tokoh masyarakat, tokoh agama, para akademisi, para guru, hingga ke level masyarakat yang paling bawah. Karena isu ini kan menyangkut kita semua. Selama kita semua bisa kompak gitu ya, meyakini bahwa vaksin ini adalah penting, vaksin ini adalah salah satu jalan keluar kita untuk bisa segera lepas dari pandemi ini, maka kita bisa baik begitu. Tetapi kalau kita gagal meyakinkan masyarakat, kita tidak kompak gara-gara masyarakat ada yang memilih percaya dengan hoax, nah ini akan bermasalah. Jadi kuncinya adalah kolaborasi, sinergi, dan komunikasi yang baik. Baik, memang komunikasi yang baik jadi inti dari semua kesalahkaprahan ini ya tentang vaksin. Mas, kalau dilihat ini banyak sekali berita beredar memang di media sosial atau yang dengan akses internet dan teknologi. Akhirnya ini berkembang juga diteruskan kepada masyarakat yang sebenarnya tidak mengakses teknologi. Dari Mavindo sendiri, apakah ada upaya atau sosialisasi yang dilakukan secara langsung atau direct kepada masyarakat? Ya, kami di Mavindo selain melakukan upaya periksa fakta ya, artinya mencari tahu klarifikasi atas isu-isu yang beredar dan berpotensi meresahkan masyarakat yang dipublikasikan tidak hanya di situs kami, Turnbackhoax.id dan juga cekfakta.com, di mana kami bekerjasama dengan 24 media online lainnya. Data ini juga sebenarnya digunakan oleh situs resmi pemerintah, yaitu COVID-19 Go.id, yaitu juga menggunakan data-data kami untuk dipublikasikan bersama untuk melawan hoax ini. Kami sendiri di Mavindo melakukan edukasi secara online maupun juga secara offline ya, secara daring dan luring. Karena kami tahu betul bahwa hoax itu begitu sudah menyebar ke masyarakat, nanti ia tidak hanya menyebar secara digital saja, tetapi juga bisa menyebar dari mulut ke mulut. Karena itu kami juga punya gerakan Ayo Lawan COVID-19. Kami mengajak para relawan untuk turun ke pasar, turun ketemu dengan masyarakat itu dengan menjaga protokol. Kami bagikan masker, kami bagikan stiker, kami sambil memberikan edukasi baik tentang COVID-19 itu sendiri ataupun bagaimana cara supaya kita tidak mudah termakan dengan berbagai hoax yang muncul di media sosial ataupun juga di grup-grup WA yang mungkin banyak digunakan oleh masyarakat kita. Baik, ini menarik karena turun langsung ke lapangan, istilahnya menelusur langsung masuk kepada masyarakat yang memang mungkin tidak terakses teknologi. Mas, boleh diceritakan tidak respon masyarakat saat diedukasi tentang vaksin ini mayoritas seperti apa sih? Ya, saya rasa ada masyarakat yang sebenarnya mereka akan mudah untuk dinasihati gitu ya, bahwa kita sebaiknya memang ketika mendapatkan informasi itu pilih dulu dari sumber-sumber yang terpercaya. Apalagi kalau kita bicara isu COVID-19, maka yang layak dipercaya adalah informasi yang berasal dari pakar kesehatan, dokter, khususnya mereka-mereka yang
menggunakan basis saintifik ya dalam menjelaskan. Karena memang kita akui juga ada juga dokter yang ikut menyebarkan hoax malah. Betul. Jadi sebenarnya ada berbagai organisasi seperti IDI, PAPDI, kemudian Perhimpunan Dokter Paru, ada Ikatan Dokter Anak, itu mereka juga rutin ya menyebarkan edukasi tentang masalah COVID dan juga tentang isu vaksin begitu. Jadi sebenarnya banyak juga masyarakat yang mereka mau kok dikasih tahu, dan asalkan pemerintah juga intens menyampaikan, kemudian juga didukung oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama gitu, bahwa ini adalah isu penting begitu. Memang ada masyarakat yang memang mereka dari dulu memang misalnya anti vaksin gitu ya, sehingga mereka dikasih narasi-narasi tentang masalah pentingnya vaksin, mereka nggak mau. Jadi memang ini salah satu tantangan. Tetapi juga yang perlu kita pertimbangkan adalah jangan sampai masyarakat yang kemudian menolak vaksin COVID-19 ya, karena percaya kalau COVID-19 itu adalah konspirasi, ini adalah hanya flu biasa, ini bisa sembuh sendiri begitu. Nah, ini mereka-mereka yang saya rasa perlu untuk kita perjuangkan supaya mereka tidak menolak program vaksinasi yang sangat penting ini. Itu Mbak Dika. Baik, semoga masyarakat lebih bijak lagi mengelola informasi yang mereka terima ya Pak. Pak, terima kasih telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi Mbak Dika. Selamat pagi. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Karena itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.